Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, kenalin nih kami dari kelompok Batayu. Bastario. Kelompok Batayu akan mengajak kalian untuk membahas tentang seni tari bersama-sama. Aduh, bahas apa aja tuh? Nah, di sini kelompok Batayu akan membahas beberapa hal mengenai seni tari, dimulai dari unsur-unsur, fungsi, jenis-jenis tari, contoh seni tari tradisional di Indonesia, dan sejarah tari Janger Bali. Langsung aja deh kita ke materi pertama, yaitu apa sih pengertian seni tari? Teman-teman ada yang tahu nggak? Enggak. Seni tari adalah kesenian yang menggunakan gerakan tubuh yang dilakukan secara berirama. Dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu dengan tujuan sebagai ungkapan perasaan maupun pikiran. Seni tari merupakan salah satu jenis kesenian yang memadukan musik dan dengan gerakan tubuh yang indah. Melalui seni tari, penari berusaha untuk mengekspresikan perasaan atau pesan tertentu. Seni tari bisa dijadikan sebagai sarana hiburan oleh masyarakat. Kesenian satu ini bisa dilakukan secara tunggal, berpasangan maupun berkelompok. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa maksud seni tari itu. Sekarang ke materi selanjutnya, apa sih unsur-unsur seni tari itu? Tari memiliki 3 unsur utama, yaitu biraga, birama, dan birasa. Biraga atau raga akan menjadi unsur yang paling utama dalam tari. Biraga atau unsur raga adalah unsur tari yang berhubungan dengan gerakan-gerakan. Setiap gerakan tarian selalu diciptakan manusia dengan makna tertentu di dalamnya. Birama dalam seni tari, irama memegang peranan penting sebagai pengiring gerak tari. Biramanya atau unsur irama berasal dari musik yang dimainkan oleh para pengiring. Seorang penari harus mampu menyatukan gerakan tari dengan irama agar terciptanya sebuah harmonisasi gerakan yang baik. Birasa atau rasa. Unsur utama dalam tari yang terakhir adalah birasa atau rasa. Sebuah tarian biasanya mengandung makna tertentu yang hendak disampaikan kepada penonton. Makna ini akan sampai jika para penari dapat memunculkan rasa yang ditunjukkan melalui ekspresi dan gerakan. Nah, langsung aja kita lanjut ke materi dan pemateri selanjutnya. Kalian tahu gak sih, seni tari juga memiliki fungsi loh. Yang pertama, sarana hiburan. Seni tari sebagai hiburan umumnya digunakan untuk menghibur tamu di undangan di acara pernikahan, sunatan, hingga acara adat. Setiap gerakan tarian sangat bervariasi sehingga menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, ada sarana upacara. Seni tari kerap dibawakan pada upacara keagamaan hingga upacara adat. Misalnya tarian khas Bali yang digunakan untuk menyambut hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan adalah wujud dari fungsi tari sebagai sarana upacara dalam masyarakat. Yang ketiga, ada sarana terapi. Fungsi tari sebagai sarana terapi atau penyembuhan dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Dengan tarian akan memberikan dampak positif pada mental penderita tunawicara dan tunarungu. Yang keempat, ada sarana pendidikan. Seni tari berfungsi sebagai media pendidikan melalui pesan moral yang disampaikan dalam tarian, khususnya pada anak-anak yang sedang ditanamkan nilai-nilai leluhur dalam budi pekertinya. Yang kelima, ada media pergaulan. Fungsi selanjutnya yaitu media pergaulan. Maksudnya setiap anggota atau penari akan lebih mudah berinteraksi dan bergaul dalam kelompok tarinya, sehingga terlibat interaksi antara anggota dan kegiatan tari yang mengharuskannya latihan rutin, berkoordinasi, dan berkomunikasi. Yang keenam, ada media pertunjukan. Seni tari memiliki fungsi sebagai media pertunjukan yang dipentaskan dan sengaja dipertontonkan kepada masyarakat luas. Karena ini adalah pertunjukan, maka sisi artistiknya lebih disorot dan dimunculkan ke permukaan. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, media katartis. Katartis yaitu pembersihan jiwa. Seni tari dapat menjadi media katartis dengan penghayatan yang dalam. Misalnya sedikit gerakan pada adat melukat Bali yang dimaksud untuk membersihkan diri dan jiwa. Nah, langsung aja kita lanjut ke materi dan pemateri selanjutnya. Nah, Jenis-jenis tari menurut penarinya ada 3. Yang pertama adalah tari tunggal, yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang atau solo. Yang kedua ada tari duo, yaitu tari yang dilakukan oleh 2 orang.
Yang ketiga, ada tari grup atau kelompok yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tari menurut sejarahnya ada 3. Jenis tari yang pertama adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah seni tari yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga menjadi suatu kebudayaan yang melekat pada suatu daerah. Jenis tari yang kedua kali ini adalah tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari tradisional yang mengalami pembaruan, dan dalam jenis ini setiap gerakan yang dilakukan oleh penarinya lebih bebas dan tidak terlalu mengikuti aturan, namun tetap memiliki makna dalam setiap gerakannya. Jenis tari berikutnya adalah tari klasik. Tari klasik adalah seni tari yang lahir pada lingkungan keraton atau beberapa wilayah sekitar pusat pemerintahan. Tarian jenis ini juga diwariskan secara turun-menurun oleh golongan masyarakat bangsawan.
Tari Janger merupakan salah satu tari tradisional khas Bali yang cukup populer. Tari ini diciptakan pada tahun 1930-an dan menceritakan mengenai kebahagiaan dari kehidupan anak remaja. Tari Janger termasuk dalam tari pergaulan muda dan tari mudi di Bali. Tari tradisional ini dibawakan secara berkelompok oleh 10 orang penari secara berpasang-pasangan antara putri dan putra. Para penari akan menari sambil menyanyikan lagu Janger secara bersaut-sautan dan mengikuti irama teriakan dari penari lainnya. Karena hal ini, inilah irama dari teriakan para penari membuat tari Janger khas dan unik. Gerakan dari tari Janger sebenarnya cukup sederhana, tetapi harus dapat mengeluarkan kesan ceria dan bersemangat dari para penarinya. Kesan ceria. Nah, seru kan belajar dan menyimak tentang seni tari. Yang tadi kita peragakan adalah tari Janger Bali yang berasal dari Bali. Beberapa contoh tari tradisional di Indonesia yang lainnya adalah tari saman, tari piring, tari tortor, tari Janger Bali, tari bungong jempa, tari jaipong, dan lain-lain. Nah, segitu saja dari kami. Hatur thank you. Dadah. Dadah. Bala